Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anti fungi akan mempresentasikan tentang protap dan prosedur uji stabilitas anti fungi. Yang pertama itu ada stabilitas sediaan farmasi. Stabilitas sediaan farmasi merupakan salah satu kriteria yang amat penting untuk suatu hasil produksi yang baik. Ketidakstabilan produk obat dapat mengakibatkan terjadinya penurunan sampai dengan hilangnya khasiat obat. Obat dapat berubah menjadi toksik atau terjadinya perubahan penampilan sediaan seperti warna, bau, rasa, konsistensi, dan lain-lain yang akibatnya merugikan bagi si pemakai. Ketidakstabilan suatu sediaan farmasi dapat dideteksi melalui perubahan sifat kimia, sifat fisika, serta penampilan dari suatu sediaan farmasi. Selanjutnya ada stabilitas obat. Stabilitas obat adalah suatu obat dapat dikatakan stabil jika kadarnya tidak berkurang dalam penyimpanan. Adapun ketika obat berubah warna, bau, dan bentuk, serta terdapat cemaran mikroba, maka dapat disimpulkan bahwa obat tersebut tidak stabil. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas obat. Yang pertama ada oksigen. Oksigen merupakan kenaikan suhu akan mempercepat reaksi kimia suatu obat. Suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan stabilitas obat menjadi berkurang dan akhirnya menyebabkan penurunan kadar dari obat tersebut. Yang ketiga ada pH. pH dapat mempengaruhi tingkat dekomposisi obat. Obat biasanya stabil pada pH 4-8 dengan adanya penambahan asam antifungi. Antifungi adalah suatu bahan yang dapat mengganggu pertumbuhan dan metabolisme mikroorganisme. Pemakaian bahan antimikroba merupakan suatu usaha untuk mengendalikan bakteri maupun jamur, yaitu segala kegiatan yang dapat menghambat, membasmi, atau menyingkirkan mikroorganisme. Tujuan utama pengendalian mikroorganisme untuk mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, membasmi mikroorganisme pada inang yang terinfeksi dan mencegah pembusukan dan perusakan oleh mikroorganisme. Mekanisme anti jamur. Mekanisme anti jamur dapat dikelompokkan sebagai gangguan pada membran sel. Gangguan ini terjadi karena adanya ergosterol dalam sel jamur. Ini adalah komponen sterol yang sangat penting, sangat mudah diserang oleh antibiotik turunan foliin. Kompleks foliin ergosterol yang terjadi dapat membentuk suatu pori, dan melalui pori tersebut konstituen esensial sel jamur seperti ion K, fosfat anorganik, asam karboksilat, asam amino, dan ester fosfat bocor keluar hingga menyebabkan kematian sel jamur. Untuk antifunginya kita mengambil contoh dari obatnya yaitu ketoconazole. Ketoconazole adalah suatu obat anti jamur turunan imidazole yang memiliki aktivitas antifungi yang efektif terhadap dermatofit ragi, misalnya trichofiton, epidermophyton, microsporum, candida albicans. Krim ketoconazole diindikasikan untuk pengobatan topikal pada pengobatan infeksi dermatofit pada kulit seperti Tinea corporis, crucis, dan Tinea pedis yang disebabkan oleh trichopiton dan epidermophyton. Ketoconazole juga digunakan untuk pengobatan kandidiasis kulit dan mikos permukaan atau biasa disebut dengan tinea. Mekanisme kerja ketoconazole sebagai anti jamur adalah dengan mengganggu sintesis ergosterol yang merupakan unsur pokok yang spesifik pada membran
jamur, ketokonazol memiliki efek anti jamur dengan spektrum luas dan efektivitas tinggi. Berinteraksi dengan C14 alfa dimetil atau enzim 450 sitokom untuk menghambat demetilasi lanosterol menjadi ergosterol. Ketokonazol menghambat biosintesis trigliserida, fosfolipid, dan aktivitas enzim oksidatif atau peroksidatif, menghasilkan konsentrasi hidrogen peroksida yang toksik pada intraseluler. Ketokonazol bersifat lipofilik dan praktis tidak larut dalam air. Meskipun kelarutannya rendah dalam air, namun dapat diperbaiki dengan zat pembawa. Kelarutan ditentukan berdasarkan sifat fisika kimia zat kimia yang mana meningkatkan absorpsi dan aktivitas dari obat. Ketokonazol konsentrasi 1% memiliki aktivitas yang sama dengan ketokonazol 2%. Rumus strukturnya itu rumus molekul C26H28C12N4O4. Berat molekul 531,44. Kandungan kimia ketokonazol mengandung tidak kurang dari 98,0% dan tidak lebih dari 102,0% C26H28C12N4O4 dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Jarak lebur antara 148 derajat Celcius dan 152 derajat Celcius. Nama lain ketokonazolum, pemberian serbuk hablur putih tidak berwarna. Uji stabilitas. Uji stabilitas dibagi menjadi dua macam, yaitu uji stabilitas selama penyimpanan sama uji stabilitas dipercepat. Uji stabilitas selama penyimpanan sediaan suatu bahan obat selama jangka waktu tertentu dengan kondisi penyimpanan meliputi suhu, cahaya, udara, dan kelembaban. Sediaan bahan obat yang tersimpan dalam ruangan maupun lemari es dapat dilakukan kontrol terhadap kandungan bahan obat ataupun keefektifannya, sifat mikrobiologisnya, serta sensoriknya, dan kondisi galenik suatu sediaan yang dideteksi. Sedangkan uji stabilitas dipercepat, reaksi yang digunakan dalam penguraian pada suhu tinggi akan diekstrapolisikan pada suhu penyimpanan yang ditentukan terhadap kecepatan penguraian yang dikonsentrasikan dan kecepatan reaksi terhadap suhu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.